Halo semua, pada video presentasi kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang perencanaan aspek manajemen SDM, mulai dari perencanaan sampai ke rencana pengembangan kompetensinya. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7, saya Levi Febrianti Putri, dan ada rekan-rekan saya juga, Fernaldi Andrianes, Amadia Fania Huliselan, Rio Fernando, dan Ahmad Diva Alifa. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang perencanaan aspek manajemen SDM yang kami implementasikan di usaha yang kami buat, yaitu hotel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program pengembangan staf. Program pengembangan staf adalah program yang dilaksanakan dengan tujuan agar staf dapat menghadapi tantangan dihadapi. Dan pada akhir dari program ini, diharapkan agar para staf yang ikut serta dapat berperan sebagai seorang leader, baik untuk dirinya sendiri maupun teman timnya. Selain itu, juga diharapkan agar staf yang ikut serta mampu memotivasi dan membangun kinerja tim menjadi lebih efektif melalui pemahaman tentang peran dan tugasnya masing-masing yang akan berguna untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Umum dari program pengembangan staf ini adalah memahami dan lebih mengenal tentang manajemen sumber daya manusia di perusahaan, memahami dasar-dasar dari memimpin diri sendiri dan juga teman timnya, memahami dan mengetahui manajemen operasional dan juga tata kerja operasional di hotel, mengenal ruang lingkup hotel, departemen, dan operasional hotel, termasuk job desk dan juga hubungan antar masing-masing staf. Yang terakhir adalah mampu memahami dan menganalisis persoalan-persoalan operasional yang terjadi pada unit kerja yang ditempatkan. Program pengembangan staf ini dilakukan selama 3 hari yang akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pelatihan teknis, pelatihan operasional, dan juga pelatihan. Ketiga pelatihan tersebut diharapkan akan membantu para staf dalam mengembangkan kompetensi dan kualitas mereka. Ada beberapa program pelatihan yang dapat digunakan untuk program pengembangan staf, yaitu mengasah keahlian karyawan, baik karyawan lama maupun karyawan baru, dengan cara memberikan setiap staf kesempatan untuk ikut serta dalam program pelatihan, mengasah kemampuan staf untuk mengambil pekerjaan lain selain yang diberikan, dan juga agar staf tersebut dapat bekerja secara lebih fungsional, memberikan pelatihan mengenai keterampilan berbahasa dan juga mengenai kreativitas yang diharapkan agar para staf mampu berpikir lebih kreatif dan dapat menciptakan ide-ide baru yang berguna bagi masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan fokus yang sangat penting dalam pengembangan sebuah organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang besar dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan strategis dari organisasi. Peran strategis sumber daya manusia menekankan bahwa orang-orang di dalam organisasi adalah sumber daya yang paling penting dan juga investasi perusahaan yang paling besar. Supaya sumber daya manusia dapat memainkan peran yang strategis, maka harus terfokus pada masalah-masalah dan implikasi sumber daya manusia jangka panjang. Proses meningkatkan kinerja karyawan dapat berjalan sesuai dengan sasaran apabila organisasi mengetahui strategis apa yang perlu diterapkan. Strategis diartikan sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada setiap level organisasi. Selanjutnya ialah sistem kompensasi. Kompensasi sendiri dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya akan kinerja yang sudah mereka lakukan. Kompensasi juga menjadi tolak ukur atau pembanding bagi calon karyawan dan karyawan untuk membedakan penggajian yang perusahaan kami lakukan dengan perusahaan lainnya. Pada perusahaan kami, untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi karyawan dalam pekerjaannya, kami memberikan beberapa kompensasi, yaitu yang pertama ada gaji,
Yang kedua ada THR yang kami berikan per tahunnya. Yang ketiga ada catering makan per shift. Yang keempat itu ada garansi service atau biasa disebut sebagai service charge atau juga umumnya disebut sebagai insentif bulanan. Yang kelima ada tunjangan jabatan. Yang keenam ada asuransi BPJS. Untuk BPJS kami memprovide jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, serta BPJS tenaga kerja. Yang ketujuh ada lemburan yang kami berlakukan apabila sedang urgent. Yang kedelapan ada jenjang karir yang pasti. Tentunya apabila kami memiliki staf yang mumpuni serta berkualitas dalam kerjanya, kami akan memberikan jenjang karir yang pasti untuk karyawan tersebut dan dapat berkembang serta upgrade di perusahaan kami. Tujuan hotel kami memberikan kompensasi tersebut ialah untuk memberikan gaji yang adil dan sesuai serta pertimbangan masa kerja karyawan, sesuai kemampuan karyawan dan tingkat kerumitan pekerjaan yang diberikan. Ya, baiklah, sekian dari video kelompok kami, yaitu berupa perencanaan aspek manajemen SDM yang diimplementasikan ke dalam usaha perhotelan yang kami buat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Kemudian, saya akan menjelaskan visi dan misi dari hotel yang kami buat. Visi kami menjadi hotel yang inovatif dengan sumber daya manusia yang berkualitas dengan standar internasional dan keramatamahan khas Indonesia serta bisa memberikan kesan positif untuk semua kalangan. Lalu, kami mempunyai misi 1. Mengembangkan produk dan pelayanan berkualitas yang secara konsisten memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen. 2. Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, kompeten, dinamis, dan mampu secara kreatif mempertahankan pelayanan yang bermutu tinggi. 3. Memantapkan posisi pasar yang kuat melalui kinerja yang proaktif dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian 4. Menjadi perusahaan yang efisien, profesional, dan produktif serta berkomitmen untuk mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi integritas, keuntungan, pengembangan karyawan, dan peduli akan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, hotel kami juga mempunyai tata nilai. Hotel kami menerapkan standar etika yang didasarkan pada nilai-nilai akhlak, yaitu A. Amanah, K. Kompeten, H. Harmonis, L. Loyal, A. Adaptif, dan K. Kolaboratif. Karakter staf yang akan kami rekrut sebagai pegawai yaitu amanah, memiliki definisi, memegang teguh kepercayaan yang akan diberikan, kompeten, memiliki definisi, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, memiliki definisi, saling peduli, dan saling menghargai perbedaan, loyal, memiliki definisi, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, memiliki definisi, terus berinovasi, dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Lalu, kolaboratif, memiliki definisi, mendorong kerjasama yang sinergis. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan struktur organisasi hotel serta job analisis. Job analisis yang pertama adalah General Manager. General Manager adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah hotel yang bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan hotel dan mengawasi kinerja bawahannya. Yang kedua adalah Asisten General Manager. Bawahan langsung dari General Manager yang bertugas membantu semua tugas-tugas dari General Manager dan menggantikannya ketika General Manager sedang tidak ada di tempat karena alasan tertentu. Yang ketiga adalah Front Office. Front Office adalah salah satu departemen hotel yang bertanggung jawab atas pelayanan kepada tamu, mulai dari tamu itu ingin memesan kamar hingga tamu meninggalkan hotel. Housekeeping adalah salah satu departemen yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian seluruh area yang ada di hotel. Kelima adalah F&B Division, merupakan bagian yang memproduksi, menyajikan, dan menjual makanan serta minuman. Bagian ini merupakan sumber pendapatan hotel, bila di mana dikelola secara profesional maka akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi hotel. Yang keenam ada Engineering.
Engineering adalah salah satu departemen hotel yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan seluruh fasilitas hotel seperti gedung, peralatan elektronik hotel, serta engineering memiliki 5 tenaga kerja yang melancarkan operasional perusahaan dengan baik. Yang ketujuh adalah human resource atau personal. Human resource adalah departemen yang ada di hotel dan bertanggung jawab atas sumber daya manusia yang dimiliki hotel, serta sistem ketenaga kerjaan, membutuhkan tenaga kerja 6 orang dalam melakukan tanggung jawab hotel, serta menjaga hubungan yang baik untuk karyawan dan tidak memiliki tambahan tenaga kerja. Accounting. Accounting adalah departemen hotel yang memiliki tugas sebagai pengatur keuangan hotel, mulai dari pengeluaran kos di setiap departemen, sehingga pemberian gaji karyawan. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bagian accounting ada 4 orang, untuk mengelola pengeluaran dari setiap departemen hotel. Yang ke-9 ada sales dan marketing. Sales marketing merupakan departemen yang bertanggung jawab atas penjualan pemasaran produk-produk hotel agar dapat diminati oleh para calon tamu. 10 ada purchasing. Purchasing adalah departemen yang bertanggung jawab atas segala pembelian yang diperlukan oleh masing-masing departemen yang ada. Purchasing memiliki 5 tenaga kerja dan memiliki 2 tambahan tenaga kerja yang mengelola tersebut. Yang ke-11 adalah security. Security adalah departemen hotel yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh hotel. Tenaga kerja 5 orang dan tambahan tenaga kerja 3 orang untuk membagi shift pagi dan malam. Selanjutnya, rencana kebutuhan personel yang pertama adalah general manager dengan shift pagi pada pukul 7 sampai 3 sore, shift siang pada pukul 3 sore sampai 11 malam. General Manager akan melakukan kontrol terhadap operasional harian perusahaan sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang harmonis serta menghadiri undangan ataupun seminar seperti ajang meningkatkan channel serta jaringan agar dapat memperluas marketing network. Asisten Manager pada shift pagi pukul 7 hingga 3 sore, shift siang pada pukul 3 sore hingga 11 malam, shift malam pada pukul 11 malam hingga 7 pagi. Asisten General Manager yang bertanggung jawab memastikan karyawan tetap nyaman, serta berada dalam lingkungan kantor dan mendengarkan dan mengomunikasikan apa yang mereka rasakan dan mereka inginkan oleh setiap karyawan. Selanjutnya adalah front office. Front office memiliki shift jam 7 pagi hingga jam 3 sore, memerlukan karyawan yang hadir 4 orang karena pada pagi hari front office bertugas untuk melayani tamu yang akan melakukan check out dan untuk melakukan check in dimulai pada pukul 2 siang, kemudian check out tidak lebih dari pukul 12 siang. Front office juga membantu untuk para tamu melakukan early check in serta menawarkan produk pelanggan untuk tamu yang menginap. Shift siang pada pukul 3 sore hingga 11 malam memerlukan staf yang hadir 3 orang karena pada siang hari front office yang bekerja untuk melayani tamu walk-in ini, check-in dan check-out maupun melakukan transaksi lainnya. Pada shift malam, pada pukul 11 malam hingga 7 pagi, memerlukan staf yang hadir 2 orang. Yang dibutuhkan karyawan adalah pria, yang hadir bukan karyawan wanita, karena pada malam hari, front office bekerja untuk melakukan daily closing keuangan, serta melakukan night audit. Semua harus dilakukan secara tepat dan teliti, karena akan berpengaruh terhadap laporan keuangan hotel. Selanjutnya adalah housekeeping, shift pagi pukul 7 hingga 3 sore. Pada pagi hari waktunya melakukan pembersihan kepada kamar yang masih dalam keadaan kotor, kemudian mempersiapkan agar bisa ditempati nantinya pada tamu melakukan check-in dan staff yang dibutuhkan adalah 4 orang. Selanjutnya shift siang pada pukul 3 sore hingga 11 malam. Siang harinya housekeeping membantu melakukan pembersihan pada seluruh daerah gedung hotel, termasuk dengan kamar dari tamu yang ingin dibersihkan agar bersih kembali. Staff yang dibutuhkan adalah 3 orang. Pada shift malam pukul 11 malam hingga 7 pagi, malam harinya housekeeping melakukan pembersihan kepada kamar yang kotor agar bisa digunakan lagi, serta melakukan perawatan pada beberapa fasilitas seperti karpet, lampu, spray yang ada di lainnya. Terima kasih. Penentuan standar kinerja dan program penilaian kinerja untuk menyelaraskan kinerja staf dengan tujuan visi misi perusahaan.
Penentuan standar kerja harus diselaraskan dengan visi dan misi suatu perusahaan. Dapat tercapai apabila perusahaan mampu meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Menurut Murni, yaitu para ahli, baik buruknya kondisi kinerja perusahaan mempengaruhi tercapainya keuntungan sebuah perusahaan. Standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja. Standar ini menyangkut seluruh departemen perhotelan tanpa terkecuali yang menuntun para staf departemen untuk bekerja keras dan disiplin dalam mencapai tujuan yang telah tertera dalam standar operasional tersebut. Adapun standar operasional tersebut mencakup berbagai macam departemen, seperti yang pertama standar operasional prosedur untuk bar dan restoran, kitchen, front office, housekeeping, accounting, engineering, dan masih banyak lainnya. Apa sih manfaat standar kinerja? Yang pertama itu adalah sebagai patokan atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, sebagai tolak ukur nilai atau eksistensi suatu pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pemahaman tertulis, baik bagi karyawan baru ataupun lama, yang juga menjadi bahan pembelajaran untuk menunjang pekerjaan. Yang keempat, untuk karyawan baru, standar tersebut sebagai bagian dari media tertulis yang memudahkan para senior dalam membimbing karyawan baru tersebut. Ini adalah beberapa contoh standar kinerja yang ada di hotel ini untuk beberapa departemen yang ada. Yang pertama itu ada standar operasional untuk restoran bar, yang seperti membersihkan area restoran sehabis jam operasional, menyiapkan bahan baku, menyiapkan hidangan untuk tamu yang menginap seperti kopi, teh, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah prosedur bagi front office, seperti menerima reservasi tamu, memasukkan data tamu pada saat check-in, membuat special request untuk tamu, dan kemudian juga ada standar operasional bagi housekeeping, seperti menyiapkan peralatan untuk membersihkan kamar, seperti sabun, spray, sandal, dan amenities. Yang kedua adalah mempersiapkan kamar sebelum tamu itu hadir. Dengan adanya standar kinerja yang dibuat untuk semua divisi yang ada di hotel, diharapkan setiap karyawan bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, agar visi dan misi yang ada di hotel tersebut dapat terwujud. Yang berikutnya adalah penilaian prestasi kerja. Adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Kegiatan penilaian kinerja sendiri